lompat-lompat berbaris, dan yang paling depan dalam rombongan pocong itu, yang sambil loncat dan bernyanyi, tak lain tak bukan adalah sosok almarhum Ujang Bule dengan almarhum bapaknya. Ketika mendengar suara dari luar rumah mereka, suara almarhum Ujang Bule. Bi Imas, Bi. Teriak suara dari luar. Suaranya tentu begitu menakutkan. Imas sampai memeluk erat tubuh Herman. Sosok Ujang Bule dan almarhum bapaknya kembali lompat menghadap ke jalan, lalu mulai menjauh, terus melompat dan melompat, diikuti puluhan pocong di belakang mereka berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pocong, jenis hantu yang umum ditemui di negara kita dan tak mungkin ada di negara lain, karena keberadaan pocong yang mewakili legenda, perjalanan sejarah masyarakat negara kita yang umumnya mayoritas memeluk agama Islam. Kehadiran pocong yang merupakan perwujudan yang digambarkan sebagai bentuk arwah penasaran dari orang yang sudah meninggal begitu mudah dan sering ditemui di tempat-tempat yang dianggap angker. Pada cerita kali ini, kisah tentang pocong dari daerah Cimahi, Bandung sana, langsung diceritakan oleh salah satu narasumber kita, Baraya KMS dari Bandung, yang merupakan bibi dari almarhum. Namun sebelum lanjut ke cerita, buat teman-teman yang baru ikut gabung dan menonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Teh Isye, mungkin teman-teman masih ingat, Teh Isye adalah narasumber dari cerita tentang Teluh Guriang Jonggrang Kalapitu beberapa waktu yang lalu. Teh Isye yang akrab dipanggil Amoy, beliau hingga saat ini masih tinggal di daerah Cimahi. Cerita yang beliau bagikan adalah tentang almarhum keponakannya yang akrab disapa dengan nama Ujang Bule. Ujang Bule adalah seorang anak yang begitu berprestasi, begitu pintar semasa sekolah dulu. Lantas Ujang selepas lulus dari SMA, dia dimasukkan kerja di PT Citos di daerah Cimahi. Waktu itu, Ujang yang memang begitu dekat dengan Amoy bibinya, yang merupakan anak bungsu
dari 4 bersaudara dan kebetulan tinggal di daerah lokasi yang sama. Kala itu Amoy baru saja lahiran anak kedua. Pada satu pagi, Ujang Bule, keponakan Amoy, datang berkunjung dengan istrinya Tuti yang sudah dia nikahi 3 tahun yang lalu. Waktu itu Ujang Bule datang menemui Amoy. Selain menengok sang bibi dan anak yang baru lahir, sekaligus mau meminta doa kepada bibinya itu. "Bi," ucap Ujang Bule saat itu, "Ujang mau minta doa sama bibi." "Minta doa? Doa apa, Jang?" "Ini loh, Bi, alhamdulillah di tempat Ujang kerja di pabrik Citos, Ujang sebentar lagi mau naik jabatan, Bi, mau naik pangkat. Doain ya, Bi, agar Ujang lancar di pekerjaan, cepat naik pangkat, dan nanti apapun yang bibi minta pasti Ujang belikan," ucap Ujang saat itu. Amoy pun senang mendengar sang keponakan ada peningkatan di tempat kerja. Amoy ingat betul, dulu Ujang Bule dimasukkan kerja ke pabrik Citos oleh Kang Herman, kakak ipar Amoy, yang merupakan paman dari Ujang juga. Ujang ini anak dari kakak pertamanya Amoy, yang begitu dekat hubungan antara mereka. Bahkan Ujang sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Amoy. Tuti, istri Ujang, pun menimpali, "Iya, Bi, pokoknya nanti kalau si Aa jadi naik pangkat, bibi mau minta apapun pasti Tuti belikan, Bi. Bibi kan udah kayak ibu si Aa," ucap Tuti sambil tersenyum menggendong anaknya yang baru berusia 3 tahun. Amoy pun tersenyum melihat kebahagiaan yang terpancar di wajah keponakan dan istrinya. Amoy pun dengan suka hati mendoakan yang terbaik buat keponakannya itu. Setelah cukup lama berkunjung dan bercengkrama dengan sang bibi, Ujang Bule pun pamitan pulang, meninggalkan bibinya yang berdiri memangku sang bayi, melepas kepulangan Ujang dengan senyum yang mengembang. Lalu, satu ketika, saat itu Amoy sedang nongkrong di depan rumah sambil menyusui sang anak. Namun tiba-tiba datang seorang ibu-ibu yang tinggal di sebuah kontrakan di seberang rumah Amoy. Perempuan itu akrab disapa Ibu Titin, terkenal di sekitaran sana sebagai seorang paranormal perempuan yang banyak didatangi orang-orang untuk meminta bantuan. Awalnya Amoy tak menyangka kalau si Bu Titin mau menemui dirinya. "Assalamualaikum, Neng." "Waalaikumsalam, Ibu. Mau kemana?" tanya Amoy. Ibu teh mau ke Neng. Mau ada yang Ibu sampaikan." Amoy sendiri mengernyit heran. "Loh, tumben-tumbenan. Ada apa nih si Bu Dukun?" Sedangkan si Bu Titin, si dukun itu, langsung masuk ke pekarangan Amoy dan duduk di samping Amoy. "Ada apa tuh, Ibu? Jadi gak enak hati? Ada apa ya, Bu?"
Tanya Amoy. Begini Neng, ucap si dukun. Berbicara dengan Amoy, tapi pandangan si dukun perempuan ini malah tertuju ke ujung seberang, tepat ke rumah Teh Desi, kakak iparnya Amoy, orang tua dari Ujang Bule. Ada apa Ibu? Iya, begini Neng. Lihat. Apa Bu? Itu? Oh, itu masih Teteh atuh. Ada apa Bu? Neng, kasihan ya si Teteh kamu. Loh, kenapa? Amoy bingung karena kakaknya ini gak ada masalah. Nggak lagi kemusibahan juga. Walau memang tinggal sendiri karena suaminya sudah meninggal beberapa bulan pasca Ujang Bule menikah. Iya Neng, kasihan. Kalau bisa mah Neng, coba Neng teh cari orang pinter yang bisa bantu Teteh Neng. Loh, ada apa memang Bu? Ada urusan apa juga? Mesti nyari orang pinter? Hubungannya apa sama si Teteh? Tanya Amoy yang mulai penasaran. Neng, menurut penglihatan Ibu, gak lama lagi di keluarga Teteh kamu akan terjadi sebuah peristiwa banjir darah. Hah? Banjir darah? Banjir darah apa Bu? Ibu jangan sembarangan ngomong, ucap Amoy yang agak tersentil amarahnya. Agak tersinggung Amoy. Disebut kakaknya akan mengalami banjir darah. Tapi si Bu Titin, si dukun, hanya tersenyum saja menyikapi Amoy yang marah seperti itu. Terus terang saja Neng, Neng kan tahu Ibu ini paranormal, sering banyak bantu orang. Tapi untuk masalah Teteh kamu, Ibu gak bisa menolong sama sekali. Walau Ibu ingin. Pokoknya Neng harus nasehati Teteh, harus hati-hati, termasuk anak menantunya. Karena banjir darah ini akan segera terjadi, ucap si dukun sambil langsung berdiri berlalu pergi meninggalkan Amoy termenung sendirian, bingung dengan apa yang diucapkan Bu Titin. Sekepergiannya Bu Titin, Amoy yang mulai dilanda rasa takut menatap ke arah si bayi dalam gendongan. Teringat beberapa hari yang lalu Ujang Bule, anak Teh Desi kakaknya, datang ke rumah bilang kalau dia di pabrik Citos tempat kerja akan naik pangkat, naik jabatan. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ada hubungannya sama masalah naik jabatan. Wajar Amoy berpikiran seperti itu. Karena apa yang diucapkan si dukun seolah berkaitan dengan peristiwa yang baru terjadi. Amoy pun hanya duduk diam. Makin lama hati dan pikirannya makin gelisah. Amoy pun memilih bergegas masuk ke rumah, mengunci pintu, dan berharap tidak terjadi apa-apa kepada keponakan dan keluarganya. Selepas kejadian itu, Amoy hanya menyimpan untuk dirinya sendiri tentang masalah ucapan si Bu Titin. Namun, Amoy yang tadinya tak ingin bilang kepada siapapun, namun seharian itu, sampai mau tidur malam hari pun, Amoy tetap kepikiran.
kata-kata dari Bu Titin. Lalu keesokan paginya, Amoy bergegas menuju ke rumah Teh Dede, kakak iparnya. Di situ Kang Iwan, suami dari Teh Dede, sedang ada di depan rumah menyapu di halaman. "Akang, lagi ngapain?" Kamu Moy, ini Akang lagi nyapu. Teteh kamu kan lagi di Jakarta. Semua pekerjaan rumah Akang yang ngurusin." "Oh, kirain teh ada apa. Kamu sendiri mau kemana? Pagi-pagi buta bawa si Dede?" "Ini Kang, ada yang mau Amoy ceritakan Kang." "Apa sih? Kok kayak yang penting banget?" Ini mah lebih penting dari apapun Akang. Masalah si Teh Desi." "Teh Desi? Memang si Teteh kenapa?" Di dalam aja Kang ceritanya, takut didengar sama orang," ucap Amoy yang langsung naik ke teras menunggu kakaknya itu. Iwan pun langsung nyamperin. Dengan pikiran yang penuh rasa penasaran, apa maksud dari Amoy? Ada masalah apa juga sama Teh Desi, kakak tertua mereka? Selepas duduk di ruang tamu, Amoy kembali ditanya. Lantas Amoy pun menceritakan peristiwa kemarin ketika Bu Titin datang menemui dirinya. "Ini loh Kang, kemarin pagi Amoy didatengin sama si Bu Titin." "Bu Titin? Bu Titin dukun?" "Iya Kang, siapa lagi atuh di daerah kita yang namanya Titin?" "Lah, terus ada apa si Bu Titin nyamperin kamu?" "Ini loh Kang, kata si Bu Titin, si Teh Desi dan keluarganya, termasuk si Ujang, katanya bakal terjadi banjir darah." "Hah? Beneran? Si Titin, si dukun teh ngomong kayak gitu sama kamu?" "Iya Kang, entah kenapa Amoy teh jadi takut. Ampe semalam juga gak bisa tidur nyenyak. Kepikiran terus masalah si Teh Desi. Apalagi kan si Teteh di rumah cuman sendiri semenjak ditinggal meninggal oleh Kang Kodir." Iwan pun terdiam. Lantas Iwan menghela napas dan berkata, "Moy, sebenarnya bukan cuma kamu saja yang diomongin kayak gitu. Beberapa hari lalu juga si Titin dukun datang ke Akang mengatakan hal yang sama tentang banjir darah yang akan menimpa keluarga Teh Desi." "Aduh, terus gimana atuh Kang? Amoy mah jadi takut." Tenang saja. Jangan terlalu percaya omongan dukun. Itu kan cuma ramalan. Kita ini orang Islam, haram hukumnya mempercayai ramalan seperti itu. Kita doakan saja, mudah-mudahan si Teteh enggak kenapa-napa," ucap Iwan menenangkan Amoy. Walau kakaknya sudah bicara seperti itu, Amoy tetap tidak merasa tenang. Masih gelisah, terlebih khawatir akan ponakannya yang begitu dekat dengan dirinya. Maklumlah, Ujang Bule dari semenjak bayi, Amoy lah yang mengurus, memandikan, nyebokin, segala macam Amoy yang ngurus si Ujang. Di tengah-tengah kesibukan kakak iparnya. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Kamu teh punya bayi. Kalau kamu stres, nanti si dede bayi juga sama. Sekarang kamu pulang saja. Sebaiknya
kita berdoa buat Teh Dede. Pungkas Iwan terakhir kalinya waktu itu. Lalu akhirnya Amoy pun pamitan pulang. Dalam hati terus memanjatkan doa terbaik untuk keponakan dan kakak tertuanya. Singkat cerita, selepas kejadian itu, beberapa hari kemudian Amoy entah kenapa dari jam 7 malam sudah mulai terserang rasa kantuk yang begitu berat. Kelopak mata seolah enggan untuk dibuka. Anak bayinya sudah tertidur selepas maghrib tadi. Aneh, padahal baru jam 7, tapi kok ngantuk banget, pikir Amoy. Saking tak kuatnya, Amoy pun langsung bergegas menuju kamar. Rebahan di samping sang anak, langsung tertidur pulas begitu saja. Namun, ketika Amoy dalam tidur nyenyaknya, Amoy bermimpi malam itu, di mana dalam mimpinya Amoy yang sedang berada di dalam rumah waktu pagi hari mendengar suara riuh rame orang-orang di luar. Dalam mimpi itu, Amoy bertanya-tanya, "Loh, ini teh ada apa? Kok rame banget di luar?" Lantas Amoy pun bergegas keluar dari rumah. Alangkah kagetnya dia. Semua orang, para tetangga, berkerumun, berdesak-desakan di pinggir jalan, di depan rumah Amoy. Ih, ada apa ini teh rame-rame? Mau demo? Apa mau ngapain? Pikir Amoy. Penasaran, Amoy pun mendekat ke salah satu tetangga yang ada di kerumunan. "Mang, Mamang, ada apa ini, Mang?" Teh Amoy, itu teh, masa teteh nggak tahu? Kan si Ujang mau naik haji. Hah? Mau naik haji? Sejak kapan si Ujang mau naik haji? Kok waktu ke rumah nggak bilang? Pikir Amoy dalam mimpi. Lalu Amoy pun menembus padatnya kerumunan sampai tiba di pinggir jalan. Memang terlihat sosok Ujang bule keponakannya memakai pakaian ihram, kain putih di tubuh, tersenyum begitu bercahaya diiring rombongan para tetangga sambil terus menggupaikan tangan. Amoy pun tertegun menatap si keponakan. Loh, si Ujang, beneran si Ujang teh mau naik haji? Kenapa nggak bilang ke Amoy atau ke Bibi? "Ujang, Ujang!" teriak Amoy memanggil Ujang yang sedang diiring-iring warga. Tapi teriakan Amoy, panggilan Amoy, tertutup oleh suara riuh para pengiring. Ujang bule hanya terus menggupai-gupaikan tangan sambil tersenyum. Dan ketika pandangan Ujang bule beradu dengan sang bibi, terlihat Ujang bule tersenyum lebar, begitu bahagia ke arah bibinya. Tapi Amoy bertanya-tanya, kemana Tuti dan anaknya? Loh, si Tuti kemana? Kok nggak ikut sama si Ujang? Pikir Amoy. Amoy pun menatap ke kerumunan para pengiring. Tidak ditemukan keberadaan Tuti. Pandangannya terus menyapu di antara kerumunan orang-orang yang riuh. Lalu tertuju ke rumah si Ujang yang ada di paling ujung deretan kontrakan di sana. Loh, si Tuti
kok malah diem? Mana Kucel belum mandi? Pikir Amoy. Amoy pun bergegas menuju ke arah Tuti. Terlihat memang Tuti seperti baru bangun tidur, masih mengenakan daster sambil menggendong anaknya. Tuti, Bibi, kenapa kamu teh belum mandi? Memang kamu gak ikut sama si Ujang? Gak ikut naik haji? Ah, enggak lah Bi, biar Kang Ujang dulu. Tuti mah nanti. Belum pengen, ucap Tuti. Oh, ya sudah atuh. Selama si Ujang munggah haji, Tuti mah temanin Bibi saja di rumah. Iya Bi, ucap Tuti. Di mana Tuti pun langsung berbalik menatap ke arah sang suami yang mulai menjauh dari lokasi mereka. Sampai Ujang bule yang mengenakan pakaian ihram sudah tak terlihat lagi oleh mereka. Amoy pun langsung terbangun dari tidurnya. Astagfirullahaladzim, ada apa ini teh? Kok malah mimpiin si Ujang mau naik haji? Pikir Amoy. Oh, mungkin jadi si Ujang naik pangkat. Aminlah, mudah-mudahan saja si Ujang jadi naik pangkat, gak ada halangan, pikir Amoy. Yang menyangka kalau mimpi tentang Ujang bule yang berangkat naik haji adalah isyarat Ujang bule yang akan naik pangkat. Sampai satu ketika di rumah Ujang bule, di rumah kontrakannya yang berderet beberapa lokasi. Kontrakan itu memang berjajar memanjang. Ada beberapa penghuni kontrakan yang merupakan orang-orang yang sudah bertahun-tahun tinggal di sana. Bahkan sebagian ada yang kerja juga di pabrik Citos, sepekerjaan dengan Ujang. Waktu itu hari Kamis, sepulang Ujang dari pabrik, entah kenapa Tuti merasa heran dan aneh akan kelakuan sang suami. Dari mulai pulang kerja, turun dari motor, Ujang bule suaminya tak pernah mau diam. Sepanjang hari itu sepulang kerja, Ujang tak henti-hentinya membersihkan sekeliling rumah kontrakannya, menyapu, mencabuti rumput di halaman, sampai turun ke gorong-gorong membersihkan sampah. Tak sampai di situ saja, setiap pekarangan rumah-rumah para tetangga kontrakan, semua Ujang bule bersihkan. Sampai-sampai seorang tetangga menegur Ujang. Ujang, udah atuh. Dari tadi ibu perhatikan, Ujang teh terus-terus bebersih. Biarin atuh, ini mah bagian bibi. Bagian ibu, ucap si tetangga. Namun Ujang hanya tersenyum. Gak apa-apa ibu, biar saya saja yang bersihkan. Mumpung lagi ada di rumah, ucap si Ujang. Tentunya para tetangga mendapat bantuan gratis seperti itu hanya tersenyum saja, berterima kasih kepada Ujang. Rumah-rumah kontrakan di situ sampai malam hari semua dibersihkan oleh Ujang, tanpa ada satu jengkal pun yang tertinggal. Beres bersihin kontrakan, bersihin halaman, bersihin gorong-gorong, Ujang pun menimba air sumur, mengisi penuh bak mandi dan semua gentong air di rumah kontrakannya. Selesai mengisi air di rumah, Ujang lantas menawari para tetangga. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang mau diisiin airnya? Biar sekalian sama Ujang.
Ya orang-orang mana ada yang gak tertarik. Orang-orang pun meminta bantuan Ujang. Bayangin, semalaman Ujang nimba air sumur, ngisi bak mandi rumah-rumah warga, rumah-rumah kontrakan yang berderet di kontrakan Ujang. Diisi penuh semua oleh Ujang sampai tengah malam. Bukannya istirahat, Ujang hanya duduk diam. Beberapa menit selepas beristirahat, Ujang kembali bertingkah aneh, membuat Tuti istrinya kebingungan akan kelakuan sang suami yang di luar kebiasaan. Ujang tengah malam itu kembali menyapukan halaman yang sudah bersih, lantai dipel semua, termasuk lantai teras kontrakan tetangga. Tak luput oleh Ujang dibersihkan dan dipel sampai subuh tiba. Lalu selepas subuh, Ujang yang belum tidur sama sekali. Subuh Jumat itu, Ujang pergi menuju ke rumah ibunya. Ibunya pun heran. Tak biasanya sang anak subuh-subuh datang ke rumah. Ih, Ujang, ada apa kamu teh? Subuh-subuh udah datang ke ibu? Gini mah, Ujang teh mau minta sesuatu sama mama. Mau minta apa? Jangan aneh-aneh ah. Enggak mah, Ujang teh cuma pengen dimasakin mie rebus sama mama. Oh, cuma mie rebus? Ya sudah, nanti mamah buatkan, ucap ibunya Ujang. Ujang pun kembali ke rumah kontrakannya. Selepas kepergian Ujang, Teh Desi pun heran. Ibunya si Ujang itu bingung kemana Ujang pergi. Karena si Ujang tak ada di rumah yang katanya minta dibikinin mie rebus. Si Ujang teh katanya mau nunggu mie rebus, malah pergi kemana tuh anak? Sedangkan Ujang sendiri lantas bergegas pulang. Sampai di rumah kontrakan, mandi dan berganti pakaian kerja. Tanpa makan, tanpa sarapan, langsung mengeluarkan motor dari dalam rumah. Waktu itu sekitar jam 6 pagi. Tuti pun menegur sang suami. Ate mau kemana atuh? Ini kan baru jam 6. Bukannya masuk pabrik jam 8? Aa mah gak mau kesiangan. Tahu sendiri atuh, ke arah pabrik jalanan suka macet, ucap Ujang. Ya sudahlah, emang Aa gak mau sarapan dulu? Nanti saja di kantin, ucap Ujang sambil tersenyum. Selepas motor dikeluarkan, lalu Ujang menyelah motornya. Namun aneh, motor tak mau hidup sama sekali. Motor teh kenapa? Di starter gak jalan, diselah pun sama. Padahal itu motor baru, cicilan aja baru sekitar 4 bulan. Beberapa kali Ujang mencoba menyalakan motor, tapi motor tetap tak mau nyala. Tuti yang memperhatikan pun sampai heran. Loh, motornya kenapa, Gak tahu, Neng. Ini diselah dari tadi gak mau hidup. Ya sudah atuh, gak usah berangkat kerja. Minta libur saja walau sehari. Nanti motor bawa ke bengkel, ucap Tuti. Enggak Neng, Akang tetap mau kerja. Yang pada akhirnya motor pun malah didorong oleh Ujang. Tuti khawatir melihat hal itu. Ada perasaan tak enak dalam hati. Terlebih anaknya si Ipan terus-terusan nangis semenjak Ujang bule
mendorong motor menuju ke arah pabrik. Beberapa kali Ujang Bule sempat berhenti kelelahan mendorong motor yang begitu berat. Lalu motor kembali dia setelah, namun tak kunjung hidup juga. Ujang Bule pun kembali mendorong motornya sampai tiba di sebuah jembatan. Ujang Bule yang sudah kelelahan, hari pun sudah semakin siang. Ujang Bule pun menepi, duduk di jembatan dan menelpon orang kantor, mengabarkan kalau dia akan telat masuk ke pabrik karena motornya mogok. Selepas meminta izin lewat telepon ke orang kantor, Ujang Bule kembali mendorong motornya, berniat mau menyeberang di ujung jembatan. Namun, tanpa Ujang Bule sadari, dari arah depan melaju sebuah angkot jurusan Cimahi begitu kencang, membuat Ujang Bule seketika tertabrak. Tubuhnya terpental jauh, sedangkan si angkot yang menabrak terus melaju tanpa berhenti sama sekali. Beberapa orang yang ada di pinggir jalan semua terkejut berteriak. Kendaraan lain pun langsung berhenti. Semua orang berkerumun melihat sosok Ujang Bule berlumuran darah di pinggir jalan. Terlebih beberapa orang perempuan yang ikut menyaksikan kejadian berteriak ketakutan melihat darah keluar meluber dari luka di perut Ujang Bule. Namun ada yang aneh. Motor Ujang Bule yang ikut tertabrak malah dalam kondisi baik-baik saja. Cecel pun tidak. Sedangkan Ujang Bule ketika didekati, tepat di bagian perut, ada luka yang begitu besar sampai ususnya keluar. Ujang Bule dengan kondisi kesakitan, suara yang begitu lemah, dia merintih-rintih meminta tolong. Namun warga di situ tak bisa berbuat apa-apa. Takut melihat Ujang dalam kondisi yang begitu mengenaskan. Sampai tak lama, ambulan yang dihubungi oleh warga pun datang. Ujang Bule oleh petugas kesehatan langsung dimasukkan ke dalam ambulan, dibawa lari menuju ke rumah sakit. Tuti di rumah dikabari oleh seorang warga yang melihat kejadian. Sambil menangis langsung menyusul ke rumah sakit sana. Namun sayangnya, ketika Ujang Bule masuk ke UGD, tak lama sang istri pun datang. Dengan lelehan air mata dan tangisan tiada henti sang anak, Ujang Bule dengan suara terbata-bata meminta maaf kepada Tuti istrinya atas semua kesalahan. Dan selepas itu Ujang Bule berkata kepada Tuti, "Neng, tolong titip dan jaga si Bibi," ucap Ujang yang langsung menghembuskan napas terakhirnya, menutup mata, hilang nyawa dalam dekapan Tuti istrinya. Tentunya semua keluarga menangis menyaksikan peristiwa yang begitu menyayat hati. Ujang Bule meninggal dengan luka di bagian perutnya, sedangkan angkot yang tabrak lari itu tidak ditemukan keberadaannya
seolah disembunyikan. Bahkan hingga saat ini, hingga hari ini, angkot yang beberapa tahun lalu menabrak mati Ujang Bule tidak pernah ditemukan sama sekali. Jenazah Ujang Bule pun langsung dibawa ke rumah duka. Anaknya Tuti tak berhenti menangis dan menjerit memanggil-manggil sang bapak. Jenazah Ujang Bule langsung diurus. Namun waktu itu ada hal aneh terjadi. Ketika jenazah Ujang Bule sedang dimandikan oleh warga dan para saudara, bibi-bibi, mamang dan uaknya, anak Ujang Bule si Ipan yang baru berusia 3 tahun dalam gendongan sang ibu sambil menangis menunjuk-nunjuk ke arah pojokan rumah kontrakan. "Bapak, bapak, bapak!" teriak si Ipan. Sontak Tuti pun heran. Bukannya jenazah suaminya sedang dimandikan, tetapi anaknya melihat sosok sang bapak di ujung rumah. Tuti pun terheran dan sang anak terus meronta-ronta seperti ingin dipeluk oleh sosok yang tak terlihat yang disebut bapak oleh Ipan. Lalu di hari itu juga jenazah Ujang Bule langsung dikebumikan. Malam harinya pun tahlilan diadakan. Nah, ketika tahlilan ini selama 7 malam berturut-turut, saat sedang tahlilan, Ipan yang baru berusia 3 tahun, anak dari Ujang yang sudah meninggal, selalu menjerit dan menangis, memanggil-manggil bapaknya sambil menunjuk-nunjuk ke arah pintu rumah. Seolah Ujang Bule yang sudah meninggal itu ada dan hadir, hanya tak terlihat oleh Tuti dan keluarga. Seolah hanya Ipan yang merasakan dan melihat kehadiran Ujang Bule. Itu terjadi setiap malam. Bahkan Tuti sendiri mengaku beberapa kali di tengah malam seperti mendengar suara yang melompat-lompat di luar rumah kontrakan. Dan ketika suara lompatan terdengar, saat itu juga Ipan anaknya terbangun menangis memanggil sang bapak. Tentunya Tuti selalu merasa ketakutan. Dengan keringat yang mengucur deras, mendekap erat sang anak yang tak hentinya menangis memanggil bapak. Tuti hanya terdiam dalam kamar dengan tubuh menggigil, ditemani oleh suara yang melompat-lompat dari luar dinding kontrakan. Hal yang sama pun sering dialami pula oleh Teh Desi, ibu dari Ujang Bule, yang sesekali samar-samar seperti mendengar suara sang anak dari luar yang selalu disertai bau minyak jenazah. Namun hal yang lebih parah dialami oleh Teh Dede, kakak iparnya Amoy, bibi dari almarhum Ujang Bule. Waktu itu hari Kamis malam Jumat, pasca kematian Ujang Bule seminggu yang lalu. Teh Dede waktu itu baru pulang dari Jakarta.
Malam hari, sampai di rumah, Iwan suaminya sudah tertidur begitu pulas. Tengah malam itu, Teh Dede yang baru saja mau menyusul ke kamar sang suami, tangan memegang saklar lampu. Lampu dimatikan. Baru saja kaki kiri melangkah menuju ke arah kamar. Tengah malam yang begitu sunyi, tiba-tiba saja Teh Dede mendengar suara riuh seperti kumpulan orang-orang yang sedang berbicara di luar rumah mereka. Loh, kayak suara banyak orang. Siapa atuh tengah malam kayak gini? Pikir Dede malam itu. Dan anehnya, suara yang begitu ramai seperti orang-orang yang sedang berbicara, namun bahasanya tidak dimengerti oleh Teh Dede. Bahasanya seperti bukan bahasa kita manusia. Aneh, tak dimengerti. Bahasa Inggris bukan. Pokoknya bukan bahasa manusia lah. Tak bisa dipahami sama sekali. Bukan hanya suara riuh yang terdengar oleh Teh Dede, tetapi suara puluhan orang yang berjalan, tetapi jalan dengan cara melompat-lompat. Di situ, rasa takut mulai hinggap di hati Teh Dede. Di ruang tamu yang sudah begitu gelap, Teh Dede pun melangkahkan kaki pelan-pelan, berusaha tidak menimbulkan suara, dan makin lama suara orang yang berkerumun, yang saling berbicara terdengar semakin jelas, seolah tepat berada di depan halaman rumah. Walau ketakutan, dengan tubuh yang masih gemetar, Teh Dede pun mendekat ke arah pintu dan jendela, ingin mengintip dan melihat siapa yang rame-rame tengah malam. Terlebih yang aneh, kok jalannya loncat-loncat. Baru saja tiba di samping pintu dan jendela, baru saja tangan mau menyingkap gordeng yang tertutup rapat, sontak Teh Dede langsung terdiam ketika dia mendengar suara orang yang bernyanyi-nyanyi dari luar rumah. Rasa kaget Dede beralasan karena suara nyanyian itu begitu dia kenal. Suara nyanyian yang terdengar di tengah malam tak lain tak bukan adalah suara nyanyian keponakannya almarhum Ujang Bule, di mana semasa hidupnya Ujang Bule punya kebiasaan sering nyanyi-nyanyi hahariringan lagu-lagu Sunda sambil berjalan ketika berkunjung ke rumah bibi-bibinya. Sontak semakin gemetar ketakutan Teh Dede dibuatnya. Namun rasa penasaran lebih tinggi dari rasa takut. Memastikan apa yang sebenarnya ada di depan rumah, Teh Dede pun pelan-pelan sambil menahan napas menyingkapkan gordeng jendela. Namun dia terkejut sampai menutup mulut yang ingin berteriak. Tepat di halaman rumah, Teh Dede melihat dengan mata kepalanya sendiri rombongan pocong lompat-lompat berbaris
Dan yang paling depan dalam rombongan pocong itu, yang sambil loncat dan bernyanyi, tak lain tak bukan adalah sosok almarhum Ujang Bule dengan almarhum bapaknya. Lompat-lompat berjalan beriringan dengan almarhum sang bapak, diikuti puluhan pocong di belakang seolah mengawal dan mengiring mereka. Di tengah Dede yang sedang ketakutan, tiba-tiba dari belakang, astagfirullah, Akang. Ada apa sih, Kang? Ucap Dede dengan wajah yang begitu panik. Kamu teh lagi ngapain? Kang, jangan banyak omong, Akang lihat. Ucap Dede sambil menarik tangan sang suami. Iwan pun penasaran ketika ikut mengintip, sama terkejutnya dengan istrinya. Iwan juga melihat rombongan puluhan pocong mengikuti pocong yang berwajah mirip dengan Ujang Bule keponakannya. Sampai beberapa kali Iwan menggosok mata memastikan betul atau tidak yang ada dalam penglihatan. Tapi tetap saja, memang itu rombongan puluhan pocong. Namun, yang membuat Teh Dede dan Iwan sampai kembali menutup mulut ketika rombongan pocong yang mengikuti almarhum Ujang Bule menuju ke rumah Teh Desi, ibu almarhum, istri dari bapaknya Ujang, yang kebetulan ada pula berbentuk pocong di antara rombongan, berjalan loncat menuju ke rumah halaman Teh Desi. Tapi yang membuat Iwan dan Teh Dedeh menutup mulut ketika tak sengaja melihat pocong yang ada di barisan paling belakang loncat dan tersandung jatuh oleh bebatuan di depan jalan rumah mereka. Seumur hidup baru pertama kali lihat pocong jatuh ke sandung. Si pocong lantas kembali berdiri, seperti tahu ada yang mengintip, menoleh dan menatap tajam ke arah jendela rumah Teh Dede. Dede dan Iwan suaminya pun ketakutan, lantas buru-buru mereka berdua lari masuk ke dalam kamar. Di waktu yang sama, tak jauh dari rumah Teh Dede, Teh Imas, istri dari Kang Herman, masih bibi dari Ujang Bule, di mana Kang Herman lah yang dulu memasukkan Ujang Bule kerja di pabrik Citos. Tengah malam itu, Teh Imas yang memang sehari-hari sering berjualan gorengan di warung depan rumahnya, baru saja selesai membuat adonan. Badan sudah begitu lelah, sedangkan Herman suaminya tertidur lelap dalam kamar. Imas pun berniat menyusul sang suami yang sudah tertidur itu. Adonan gorengan yang baru jadi Imas simpan ke dalam kulkas. Pintu kulkas ditutup, lampu semua dia matikan kecuali lampu di halaman. Baru saja masuk ke dalam kamar, punggung baru dia rebahkan, Imas langsung terkejut diam. Loh, kayak suara almarhum, gumam Imas. Imas mendengar suara almarhum Ujang Bule nyanyi-nyanyi dari luar rumah. Imas pun lantas membangunkan Herman suaminya. Akang bangun, Kang, bangun.
Ada apa sih, Ma? Malam-malam gini bangunin. Ada apa? Shh, Akang diem. Coba Akang dengar. Itu bukannya suara si Ujang. Bisik Imas. Sontak Herman pun diam. Iya ya. Itu kan suara si Ujang. Mereka tahu betul. Setiap kali Ujang berkunjung ke rumah, pasti sebelum ngetuk pintu suka nyanyi-nyanyi sambil jalan. Yakin betul itu suara nyanyiannya si Ujang. Kang, jangan-jangan si Ujang teh gentayangan. Shh, jangan sembarangan kamu, Mas. Itu kan keponakan kita, anak si Teteh. Jangan ngomong asal. Tapi Kang, sudahlah, kamu lebih baik diam, ucap Herman. Walau tadi pungkiri, Herman pun ketakutan. Lalu Herman mengajak Imas untuk keluar memastikan. Enggak Kang, takut ah. Sudah, kita pastikan dulu, betul itu si Ujang atau bukan. Baru saja berkata seperti itu, belum juga keluar dari kamar, Herman dan Imas istrinya langsung diam, berpelukan dengan tubuh gemetar ketika mendengar suara dari luar rumah mereka. Suara almarhum Ujang Bule. Bi Imas, teriak suara dari luar. Suaranya tentu begitu menakutkan. Imas sampai memeluk erat tubuh Herman. Bernapas saja begitu pelan takut terdengar. Lalu suara dari luar, suara Ujang Bule kembali berkata, Bibi tolong ya Bi, bilangin ke si Mama. Tolong, jangan terus-terusan ngomongin Ujang. Ujang teh sudah tenang, sudah senang, sudah betah di sana. Jangan lagi ngomongin Ujang ya Bi. Bilangin ya Bi sama Mama. Itu suara kata-kata dari almarhum Ujang Bule di depan halaman rumah mereka. Lalu selepas itu, kembali terdengar suara yang loncat di halaman, diiringi suara Ujang Bule yang kembali bernyanyi-nyanyi. Herman yang penasaran pun, selepas mengira kalau Ujang Bule sudah menjauh dari halaman rumah, memaksa Imas menemani dia ke ruang tamu, lalu mengintip lewat jendela. Nyatalah, di depan mereka berdua, sosok Ujang Bule berwujud pocong yang menghadap ke arah mereka dari jalanan. Dan di sampingnya ada sosok pocong berwajah almarhum kakak mereka, Kang Hendar, bapak dari Ujang Bule, berdiri dengan Ujang Bule yang masih bernyanyi, menggerakkan badannya ke kiri ke kanan, menatap terus ke arah Imas dan Herman yang mengintip lewat gordeng jendela. Dan selepas itu, Imas dan Herman yang masih tertegun ketakutan hanya melihat sosok Ujang Bule dan almarhum bapaknya kembali lompat menghadap ke jalan, lalu mulai menjauh, terus melompat dan melompat, diikuti puluhan pocong di belakang mereka berdua. Lalu setelah agak jauh, rombongan pocong dari halaman rumah mereka
Herman pun memaksakan diri keluar dengan tubuh gemetar. Dia pun menyaksikan rombongan puluhan pocong seperti tertutup kabut tipis di ujung jalan, lalu menghilang, menyisakan suara nyanyian Ujang Bule yang menggema di tengah malam. Dan keesokan harinya, Teh Imas yang langsung membuka warung di rumahnya bercerita kepada Iwan dan Dede yang datang berkunjung. Ternyata Iwan, Dede, dan Imas mengalami hal yang sama, dikunjungi dan didatangi pocong almarhum Ujang Bule dan bapaknya yang diiring oleh puluhan pocong. Sedangkan Teh Desi, ibu Ujang Bule, yang sengaja dipanggil dan dibawa, hanya bisa menangis ketika Teh Imas menyampaikan wasiat atau kata-kata ucapan Ujang Bule semalam. Dan semenjak kejadian itu, hilang sudah bau minyak jenazah yang sering tercium di rumah Teh Dede ataupun di rumah Tuti. Dan yang masih menjadi misteri hingga saat ini, apakah penyebab kematian Ujang Bule ada hubungan dengan rencana kenaikan pangkat di pabrik Citos tempat dia bekerja, atau hanya semata kebetulan belaka? Tapi yang jelas, apapun yang menjadi wasilah kematian Ujang Bule, kita doakan bersama, semoga almarhum Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni semua dosa-dosanya, dan Allah tempatkan almarhum di tempat yang mulia.